Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'd. Qala al-Imam al-Ghazali rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi asrarihi wa 'ulumihi wa anwarihi fid dharain amin. Wa qala sallallahu alaihi wasallam mathalu perumpamaan ma ba'athani Allahu azza wa jalla minal huda wal ilmi. Mathalu ma ba'athani Allahu azza wa jalla bihi minal huda wal ilmi. Perumpamaan apa-apa yang Allah mengutus aku bihi dengan ma minal huda dari petunjuk wal ilmi dan ilmu. Kama thalil ghaithi seperti hujan al-kathiri yang banyak asaba ardan mengenai tanah fakanat minha buq'atun sebagian tanah itu ada yang qabilatil ma menerima air fa'ambatat al-kala'ah maka menumbuhkan al-kala'ah rumput wal ushbah sama rumputnya al-kathira yang banyak wa kanat minha buq'atun amsakatil ma ada sebagian tanah yang amsakat menahan maksudnya nyimpen air wa nafa Allahu azza wa jalla biha dengan buq'ah Allah memberi manfaat an-nasa ke orang-orang fasyaribu minha mereka meminum dari buq'ah itu sebagian tanah ya wasaqau dan mereka bisa menyirami tanaman wazara'u mereka bisa menanam wa kanat minha ada sebagian dari ard ta'ifatun sekelompok tanah qi'anun yang tandus la tumsiku ma'an tidak bisa menyimpan air wala tumbitu kalaan dan tidak bisa menumbuhkan rumput fal awwalu maka bagian yang pertama tadi apa yang pertama buq'atun qabilatil ma fa'ambatat al-kala'ah wal ushbal kathir itu zakarahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan sebagai perumpamaan mathalan lil muntafi'i bi ilmihi orang yang mengambil manfaat dengan ilmunya tapi buat dirinya sendiri. Jadi si tanah tadi mengambil manfaat dari air, menumbuhkan rumput, artinya ilmunya bermanfaat, dipakai. Wathani yang kedua, bagian yang mana kedua? Buq'ah amsakatil ma' wa nafa Allahu azza wa jalla bihan nas. Zakarahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkannya masalan perumpamaan lin nafi' bagi orang yang bermanfaat ilmunya untuk orang lain. Waliyadu billah ta'ifatun ki'anun la tumsiku ma'an wa la tumbitu kala'an. Itu as-salithu lil mahrumi minhuma. Jadi tercegah dari keduanya. La yanfa'u li nafsihi wa la yanfa'u li ghairihi. Qala sallallahu alaihi wasallam idza mata apabila meninggal ibnu Adam anak Adam yakni manusia in qata'a terputus amalhu amalnya illa min thalathin kecuali dari 3 perkara. Ilmun yuntafa'u bihi ilmu yang diambil manfaat dengannya. Al haditha ay iqra'il hadith. Ilmun yuntafa'u bihi yang apalagi itu sedekahun jariyah wa ilmun yuntafa'u bihi aw waladun salih yad'ulah 3 itu kan sedekah jariyah ilmun yuntafa'u bihi atau anak saleh yang mendoakan dia dan lain-lain masih banyak itu yang lain kapan kita baca itu ada sumur apa dan lain-lain wa qala sallallahu alaihi wasallam ad-dallu 'alal khairi kafa'ilah ada orang yang menunjukkan alal khairi kepada kebaikan dia memperoleh pahala kafa'ilihi seperti pelakunya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam la hasada tidak ada hasud illa fitnain kecuali di 2 orang.
Rajulun, seorang laki-laki, atahullahu azza wa jalla hikmatan. Allah Ta'ala memberikan kepadanya ilmu hikmah. Al-hikmah ya ilmu nafi'. Fahuwa yaqdi biha, maka dia memberikan hukum biha dengan ilmu nafi', dengan hikmah yakni ilmu nafi'. Wa yu'allimuha, dan dia mengajarkan hikmah an-nasa kepada orang-orang. Sebetulnya beginilah. Kalau yang saya dapat nasihat dari guru-guru saya, gini. Belajar ilmu itu yang ikhlas. Kemudian mengajarkannya yang ikhlas. Udah jangan lihat apa-apa. Niat imtithal di amrillah. Nanti Allah yang ngatur itu. Ilmunya bakal sampai kepada orang-orang yang akan mengamalkan nasihat dia. Tanpa dia tahu atau dia tahu. Itu udah jaminan itu. Asal ikhlas. Ikhlas ya kelas kita pokoknya ginilah. Saya niat mengajar imtithalan di amrillah wa di amri Rasulillah wa di amri syekhi. Mau ceramah gitu. Saya niat ceramah imtithalan di amrillah wa di amri Rasulillah wa di amri syekhi. Makanya orang harus ada ijazah. Amrul syekh itu baru bisa diniatkan kalau kita sudah ada ijazah untuk ta'lim. Pertama kan Syekhuna Imam Al-Walid, Sayyidina Maulana Al-Walid Habib Abdullah Al-Faqih itu dulu saya pernah waktu masih kecil, ya enggak kecil sih, udah balik sih, minta ijazah untuk at-ta'lim wa nashrul ilmi wa da'wah. Enggak dikasih dulu waktu itu. Kalau lagi ta'lim baru dikasih ijazah untuk thalabul ilmi dulu. Jadi thalabul ilmi sendiri itu ada ijazahnya. Ajastuka fit ta'allum itu. Nanti kalau udah mulai ngajar ditambah ke ta'lim, nashrul ilm, da'wah ilallah dan lain-lain. Saya pernah dulu di Madinah, pertama kali saya umrah. Ketemu Habib Zain di Masjid Nabawi. Lama ini awal umrah, lupa tahun berapa itu, masih muda sih. Ketemu beliau, saya minta ijazah, dikasih. Ajastuka fi aurat Tariqa al-Ba'al, sekolah macam dikasih. Pas saya minta ijazah ilmu, kitab-kitab kata beliau, la, lazim minal qira'ah. Itu alirannya Habib Zain itu kalau ijazah ta'lim harus sambil baca gitu. Nah, setelah itu, lama udah agak tua minta ijazah lagi dikasih sudah. Alhasil saya lihat para ulama murabbi yang ahli tarbiyah kayak Syekhuna Imam Al-Hafidh Habib Zain bin Sumaid dan lain-lain itu tiap orang minta ijazah pasti dilihat. Kan kelihatan ini umur berapa, kira-kira harus dikasih ijazah apa. Sebab beliau-beliau sendiri memberi ijazah juga imtithalan di amrillah. Nggak mau rugi juga, harus manfaat. Saya pernah ini cerita lagi. Pertama kali saya ketemu Al-Habib Imam Al-Qutub Hasan bin Abdullah Asy-Syatiri, kakaknya Habib Salim di mana ketemu itu? Awal juga itu. Di Nabi Al-Hud. Tuh saya minta ijazah. Saya tulis di buku saya itu, minta ijazah di ini. Akhirnya sama beliau dibilang, la, ajastuka fil jami', semua aurat, semua dikasih semua. Begitu saya bilang minta ijazah mutlak untuk ngasih orang lain, lah, beliau bilang, idza gadak kabir yumkin. Tapi nggak dikasih waktu itu, kan saya masih sangat muda waktu itu. Jadi dikasih ijazah mu'allak, artinya saya boleh memberikan ijazah jalur beliau dengan syarat sudah dewasa gitu, ketua. Haula ahli tarbiyah wa qulubuhum lillah. Nggak ada niat aneh-aneh. Dan kita juga harus meniru beliau-beliau itu ya. Udah jangan aneh-aneh lah, belajar ya lillah, ngajar lillah, ceramah lillah, apa aja, niat imtithal amrillah, wa amri Rasulillah, wa amri syekh. Nanti nafaknya Allah yang jalankan itu. Yakin itu pasti. Jangan ada pingin ini, ingin dipuji, ingin dilihat. Niat batilah wal'iyadu billah. Fahuwa yaqdi biha wa yu'allimuha an-nas. Wa rajulun,
seorang laki-laki atahullahu malan, Allah Ta'ala memberikan kepada dia harta, fasallatahu, maka Allah menguasakan itu mal kepada itu orang, ala halkatihi fil khair, menghabiskannya di dalam kebaikan. Kalau orang diberi iman, iman lebih dulu, qablal mal, itu no problem, royit sudah. Jadi begitu si mal datang, si harta datang, dia akan pakai fi wujuhil khair. Yang repot itu diberi mal belum diberi iman. Nah, ini yang kacau. Jadi kita ghibtah, hasud yang boleh itu kepada dua kelompok ini. Satu kelompok orang yang yu'allim, diberi ilmu oleh Allah Ta'ala, wa huwa yu'allim. Mu'allim itu derajatnya tinggi ya. Khairun nas, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairun nas wa khairu man yamshi ala wajhil ardil mu'allimun, li'annahum kullama khalaqa ad-din jaddaduh, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dimasukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai kelompok khairun nas, baik-baiknya orang. Dan muallim itu salah satu gelar Nabi. Wa'ithu mualliman. Maka sayyidul muallimin ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua tadi yang kita ghibtah, orang yang diberi harta dan dihabiskan hartanya fi wujuhil khair. Bahkan diberi gelar khalifatu Rasulillah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam ala khulafai, bagi khalifahku rahmat Allah. Qila wa man khulafauka, siapakah khalifah engkau ya Rasulullah? Qala alladzina yuhyuna sunnati wa yu'allimunaha ibadallah, orang-orang yang menghidupkan sunnahku, wa yu'allimunaha, dan orang-orang yang mengajarkan sunnahku, ibadallah, kepada hamba-hamba Allah. Allahumma ja'alna minhum. Wa ammal atharu, adapun athar, ay aqwalus sahaba wat tabi'in. Faqad qala Umar, faqad maka sungguh qala, telah berkata siapa Umar, Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, man haddatha, siapa yang memberikan hadis-hadisan dengan satu hadis, fa umila, maka diamalkan bihi dengan hadis, falahu mithlu ajri man amila dhalikal amal, falahu, maka begitu orang, mithlu ajri, seperti pahala man amila, orang yang mengamalkan dhalikal amal itu. Wa qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, kalau radhiyallahu anhuma berarti beliau sahabat, bapaknya sahabat. Kadang sampai radhiyallahu anhum. Siapa contohnya? Itu Sayyidus Sahabah, Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq itu abahnya sahabat, Sayyidina Abu Quhafah. Punya anak Sayyidina Abu Bakar, sahabat. Sayyidina Abu Bakar punya anak Sayyidina Abdurrahman, sahabat. Sayyidina Abdurrahman punya anak Sayyidina Muhammad, sahabat. 4 itu radhiyallahu anhum. Muallimun nasil khaira, orang yang mengajarkan orang-orang al-khaira, kebaikan, yastaghfiru, memintakan ampun lahu, bagi itu orang, kullu syai'in, segala sesuatu, hatta al-huti fil bahri, sampai
ikan di laut pun diilhami oleh Allah Ta'ala untuk memintakan ampun bagi muallim, orang yang mengajarkan orang lain kebaikan, fil bahri, di lautnya. Berarti ini juga dalil bahwa binatang-binatang itu juga yadhkurunallah, yusabbihunallah, yastaghfirunallah, bahkan memintakan ampun buat muallimin, muta'allimin juga. Jadi di sebagian hadis lain kan thalabatul ilm juga dimintakan ampun juga sama ikan-ikan itu. Wa qala ba'dul ulama, berkata sebagian ulama, al-alimu, orang alim, yadkhulu, masuk itu alim, bainallahi, antara Allah, wa baina khalqih, dan antara makhluknya. Falyanzur kaifa yadkhul, maka dia harus berpikir, dilihat, berpikir bagaimana cara saya masuk ini. Kaifa yadkhul, bagaimana dia masuk. Ini pembahasan dibahas oleh masyayikh ya. Kitab-kitab itu, mulai di Tadhkirun Nas, di kitabnya Imam Sya'rani, al-muhim di kitab para ulama murabbi, dan di kitabnya wali-wali. Jadi intinya begini, jangan sampai seorang muallim, seorang alim, seorang nasih, seorang khatib, kemudian siapa lagi, seorang murabbi yang sedang yurabbi, membuat muridnya itu lari dari Allah. Itu pantangan itu. Membuat si pendengar, si murid ini lari dari Rasulullah. Membuat si murid ini lari dari ibadah. Itu dosanya nanti di si pengajar itu. Hati-hati. Jadi harus ada mizan. Harus ada timbangan. Ini orang kalau dikasih pemahaman ini masuk apa kabur dia. Kalau kabur haram. Tidak boleh diomongkan itu. Larangan keras. Ya, istidlal dari mana para ulama tentang hal ini, bahwa tidak boleh memberikan ajaran yang menyebabkan si murid lari dari agama, dari ajaran agama itu. Istidlalnya dari Nabi Rasulullah SAW. Setiap orang yang masuk jawabannya beda, kadang pertanyaannya sama. Banyak kan di hadis itu. Begitu juga kubarul ulama, a'immatul arba'ah itu, lihat aja di manaqib-manaqib beliau itu. Al-Imam Abu Hanifah, Al-Imam Syafi'i, Al-Imam Malik, Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Istifta mustafti, soalnya satu, jawabannya beda. Dari mana beliau-beliau mengikuti hal itu? Dari Nabi. Rasul SAW selalu melihat kalau yang datang ini ada atharul ghadab, minta wasiat, wasiatnya la taghdab. Di depan beliau sudah beres semua ibadahnya, wasiatnya zikir. Afikum gharib, yakni ahlul kitab, wala, tutup pintu dulu, baru la ilaha illallah, baru dia jadi zikir itu, Sayyidina Ali dan lain-lain. Pas memang Rasulullah Sayyidul Mukasyif ini. Jadi satu hadis didengar sahabat, dipegang untuk seumur hidup. Li'annal qail sayyidu ahlil kasyf. Kalau Rasulullah itu kan segalanya sudah sempurna kan. Kasyafnya ya sempurna, ilmu jiwanya sempurna, ikhlasnya ya raja, sudah rajanya mukhlisin Nabi itu. Sayyidu ahlil ikhlas. Allah. Minal mutaakhirin yang ya enggak 100% kayak Nabi. Apa ya? Ya 1%-nya lah. Kan Rasulullah itu ibarat lautan, ulama aulia itu yang sempurna di kelompok aulianya itu ibarat satu gayung air kan. Kulluhum min Rasulillahi multamisun gharfan minal bahri. Ini gharfan dari kelompok ulama aulia para ahli tarbiyah yang saya tahu itu di riwayatnya.
Ya banyak, ini kebetulan aja saya hafal ceritanya. Itu Ki Hamid Pasuruan itu begitu orangnya itu. Setiap orang yang datang meminta nasihat atau wasiat, itu dikasih satu, itu pas dengan amalnya dan dengan awakib orang ini. Itu yang ajaib Ki Hamid radhiyallahu taala anhu wa nasairi auliyaillah. Hayyan wa mayyita wa hatta ba'da mautih. Orang-orang dapat isyarat kalau ru'ya Ki Hamid pas itu. Untuk orang ini dikasih wasiat gini. Saya bertemu dengan beberapa orang-orang yang pernah mendapat pesan dari Ki Hamid, itu pas. Ya akhirnya di kehidupan dia ngalami yang dia omongkan itu. Dipegang teguh untuk seumur hidup ini. Allah. Kita kehilangan ya orang-orang seperti itu. Jadi satu nasihat bisa menjadi kunci untuk sisa hidup si mansuh, orang yang dapat nasihat ini. Ya, kayak kita baca kitab nih. Kitab ini kan isinya nasihat semua. Tapi yang pas dengan penyakit kita kan yang enggak semuanya kan. Ihya itu ibarat kumpulan resep. Para pembaca ibarat orang-orang sakit. Yang membaca resep-resep dia cari oleh pembaca itu mana yang paling pas buat diri dia. Orang-orang kayak Ki Hamid Pasuruan itu begitu ngomong sudah sesuai dengan masa depan orang ini. Mukasyif. Kasyfuh Jaliyah radhiyallahu ta'ala anhu wa an sairi awliyaillahi azza wa jalla. Kembali ke kitab. Wa ruwiya, dan diriwayatkan anna Sufyan ats-Tsauri rahimahullah qadima Asqalan. Beliau datang ke Asqalan, famakatha, kemudian beliau diam di situ. La yas'alhu insanun. Sufyan ats-Tsauri, Syafi'i wa Malik wa Nu'man wa Ahmad bin Hanbal wa Sufyan mujtahid. La yas'alhu insanun, tidak ada yang bertanya kepada beliau seorang pun. Faqala akruli li akhruja min hadzal balad, hadza baladun yamutu fihi al-ilmu. Syarikan sewaan untukku. Maksudnya beliau nyari sewa kendaraan buat beliau pergi dari situ. Sebab di kota itu ilmu mati. Hadza baladun yamutu fihi al-ilmu. Sebab enggak ada yang nanya. Jadi para ulama itu setiap hari selalu berhitung, saya hari ini ilmu nafi yang keluar dari saya apa? Apa yang saya lakukan? Minat ta'lif wa ta'lim, dan menjawab pertanyaan orang. Kalau enggak ada ya enggak mau, rugi. Hayatuhum lil ilm. Wa innama qala dzalika hirsan ala fadilati at-ta'limi wastibqa'il ilmi bihi. Wa innama, dan sungguhnya qala, berkata dzalika, siapa yang berkata ini? Sayyidina Sufyan ats-Tsauri berkata itu hirsan, karena beliau tamak ala fadilati ta'lim, atas keutamaan mengajar, wastibqa'il ilmi, dan melanggengkan ilmu bihi. Wa qala Ata'un radhiyallahu anhu, berkata Sayyidina Ata', dakhaltu ala Sa'id bin al-Musayyib wa huwa yabki. Aku masuk kepada Sayyidina Sa'id bin al-Musayyib wa huwa yabki, dan beliau sedang menangis. Faqultu ma yubkika, apa yang menyebabkan engkau menangis? Qala laisa ahadun yas'aluni an syai'. Tidak ada seorang pun yang bertanya kepada aku tentang sesuatu. Masya Allah. Bukannya nangis karena dagangannya nggak laku ya. Nangis karena dagangan ilmunya nggak laku. Nggak ada yang nanya ilmu. Radhiyallahu anhum.
وقال بعضهم العلماء سرج الأزمنة كل واحد مصباح زمانه يستضيء به أهل عصره. Para ulama adalah lampu zaman. Setiap satu dari para ulama menjadi lampu untuk zamannya. Istadhi'u bihi, mengambil cahaya bihi dengan lampu itu. Siapa ahlu asrih, penduduk masanya. Wa qala al-Hasan rahimahullah, berkata al-Imam al-Hasan al-Basri sayyidut tabi'in, laula al-ulama la sara an-nasu mithla al-bahaim. Seandainya tidak ada ulama, pasti orang-orang akan menjadi seperti binatang. Innahum bit-ta'lim, sesungguhnya para ulama bit-ta'limi dengan mengajar, yukhrijuna an-nasa, mengeluarkan orang-orang, min haddil bahaim, dari batasan binatang, ila haddil insaniyah, ke batasan kemanusiaan. Wa qala Ikrimah, berkata Sayyiduna Ikrimah, inna li hadzal ilmi thamanan, sungguhnya ilmu ini memiliki harga. Qila wa ma huwa, apa harganya? Qala an tada'ahu fi man yuhsinu hamlah wa la yudayyi'uhu. Engkau meletakkan ilmu ini pada orang yang membaguskan membawa ilmu, wala yudayyi'uhu, dan tidak menyia-nyiakannya. Naam. Jangan sekali-kali memberikan nasihat atau dalil kepada orang yang tidak ada tanda-tanda penerimaan. Enggak boleh itu. Mubadzir. Kira-kira itu ajarannya Imam Ghazali fi kutubih. Kalau kita mau menasihati seseorang, suruh dilihat dulu ini kira-kira nasihat masuk enggak. Ya enggak masuk, udah jangan ngomong. Cari dawir waqt akhar, dawir makan akhar, dawir rajul akhar. Kalau masyayikhuna menasihati kita dulu waktu taklim, jadi kayak nyoba jack listrik gitu. Coba di satu alat elektronik, ada strumnya enggak ada, ya udah jangan, masih faedah. Memubadzirkan ilmu, memubadzirkan waktu, memubadzirkan tenaga. Nah, cerita pahala sih memang tetap dapat ya. Orang yang dakwah kepada orang-orang yang diperkirakan tidak mengamalkan, ya tetap aja dapat pahala sih kalau pahala. Ka'amri ma'rufin wa nahyil munkari wa iyadhunna nahya lam yu'athiri. Kalau cerita pahala, tapi saya baca di kutub Imam Al-Ghazali itu enggak di satu kitab, banyak itu pembahasan ini. Pasti beliau mengatakan suruh merenung dulu. Ini kira-kira masuk enggak? Enggak masuk, jangan waktu itu. Ini orang kira-kira kalau dinasehati fi malain, masuk enggak? Kalau bareng orang lain enggak masuk, ya jangan. Jadi Imam Ghazali dan para murabbi itu betul-betul kayak tabib ya, kayak dokter. Ini dengan dosis sekian masuk enggak? Jenis obat ini masuk, enggak masuk ya enggak jadi, enggak dikasih. Tapi kalau ada ulama yang pakai sistem tadi, pokoknya saya menyampaikan hak, diterima enggak diterima terserah, ya silakan saja. Itu berarti kelompok pencari pahala, enggak ada masalah, pahala sih tetap dapat. Atau mungkin beliau melihat dari kan ada itu dalil-dalil menyampaikan dakwah kepada penguasa-penguasa yang zalim atau kepada orang-orang yang punya kekuatan, yang kita nggak punya kekuatan, nekat gitu, itu kan beda lagi pahalanya. Ya larinya ke pahala lagi. Tapi saya pribadi lebih cocok dengan kaifiyatul Imam Al-Ghazali. Jadi tetap wa kaifiyah ghairih minal ulama. Tetap yang dilihat itu an-nafa. Hal yadkhul hadhihi an-nasiha fi hadhihi al-kaifiyah? La, enggak usah ngomong. Ini nasihat bisa masuk kalau masuknya lewat fulan. Enggak usah memaksakan diri lewat kita, lewat fulan.
Itu kalau bahasa masyayikhuna bil hikmah. Gimana caranya ini nasihat harus masuk. Umpama ini si mansuh yang sedang dalam kegelapan, tunduknya sama habaib. Ya cari penasehat yang habib biar masuk. Yang ini anti habaib, tunduknya sama kiai, cari penasehat kiai. Satu lagi nggak perlu di kiai, nggak perlu di habib, tunduknya sama orang tuanya, sama ibunya terutama. Ya lewat ibunya. Itu sampai segitunya ulama-ulama itu. Hirsan ala dukhulin nasihah. Sebab yang ada di pikiran beliau-beliau itu masuk nggak nasihat ini? Kalau masuk, nah itu yang kita cari itu. Wa ba'dhum, ada yang supaya masuk itu nasihat sampai ditirakati loh. Oke, puasa. Ini kasir saya dengar terutama di kita ini di Jawa, di Nusantara ini. Saya baca itu di manakib-manakib banyak dari pendiri-pendiri pesantren-pesantren kuno itu yang ada puasa sekian puluh tahun supaya orang yang yadkhul fi hadzal ma'had ilmu jadi nafi sampai sekian turunan itu sampai begitu. Enggak dapat apa-apa mereka puasa itu. Tirakat itu hanya hirsan ala dukhuli ilmin nafi' lil ummah al-muhammadiyah. Itu saja niatnya. Ba'duhum sampai doa di haramain. Ba'duhum yad'un amam al-awliya. Ba'duhum macam-macam cara-cara beliau-beliau itu. Yang menunjukkan bahwa hirs, sifat tamaknya para masyayikh itu kepada ilmu nafi' tetap abadi di muridnya, wa tilmidhu tilmidhihi wa tilmidhu tilmidhihi ila yaumil qiyamah. Dan itu ainud dakwah. Jadi bukan dakwah itu teriak-teriak enggak jelas, enggak, harus tetap pakai namat, pakai metode, pakai kaifiyah. Wa ahsanul kaifiyah kaifiyatul masyayikh al-arifina billah. وفي مقدمتهم شيخنا الإمام الحبر القطب الحبيب عبد القادر بن أحمد الفقيه وشيخنا الإمام الحافظ المسند القطب الحبيب عبد الله بن عبد القادر الفقيه. Al-Imaman ini kan juga banyak riwayatnya itu. Yang yatawajjah ila Allah supaya ilmu beliau-beliau itu nafi' ke muridnya sampai yang riwayat yang saya dengar dari Syekhuna wa khaluna Al-Habib Syekh bin Ali Al-Jufri, beliau dengar sendiri itu Imamul Habr ngomong sampai ada kata-kata ila yaumil qiyamah gitu. Jadi kalau Imamul Habr itu kalau mendoakan manfaat untuk turunan dan murid-murid beliau, jadi auladuhu wa auladu auladihi talamidhuhu wa talamidhu talamidhihi, kata Misya itu ada kata-kata ila yaumil qiyamah gitu. Itu tawajuhnya Imamul Habr dan saya yakin sudah diijabah oleh Allah Ta'ala. Allah yanfa'ani wa iyyakum berkat Imam al-Habr al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad al-Faqih, berkat Imam al-Walid al-Hafiz al-Musnid al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir bin Faqih, min barakat Imam al-Ghazali, min barakat al-ulama wal awliya was-sahabah wat-tabi'in wa ahli bait al-kiram wal anbiya wal mursalin ala hadhihi an-niyyah kulli niyyatin salihah wa ila hadrat an-nabi Muhammad wa ila arwahihim wa ila hadrat an-nabi وسائر العلماء والأنبياء والأولياء. الفاتحة.